Halo semuanya, memperkenalkan nama aku Kawalisa Putra dengan NIM 142160. Aku dari kampus Universitas Bunda Mulia. Di sini aku mau membuat sebuah video dengan tema culture shaming. Yang aku pilih topiknya adalah polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran udara awasan berbahaya yang merugikan kesehatan, lingkungan, dan makhluk hidup. Dampak polusi udara meliputi yang pertama itu ada kesehatan manusia dengan gangguan pernapasan, asma, penyakit jantung, dan juga kanker paru-paru. Yang kedua ada lingkungan, hujan asam, kerusakan lapisan ozon, dan perubahan iklim. Yang ketiga ada ekosistem yang merusak tanaman, mencemari air, dan juga mengganggu kehidupan hewan. Yang keempat ada ekonomi, biaya kesehatan meningkat dan produktivitas menurun. Untuk mencegah polusi udara, langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi yang pertamanya itu ada kurangi emisi kendaraan. Kurangi emisi kendaraan itu kalian bisa menggunakan transportasi umum, itu yang pertama. Yang kedua kalian bisa menggunakan sepeda. Yang ketiga itu kalian bisa menggunakan kendaraan listrik, yaitu adalah mobil listrik, motor listrik, dan juga segala macamnya. Karena banyak banget sekarang tuh yang sudah menggunakan bahan listrik ya guys ya. Jadi itu bisa mengurangi polusi udara yang ada di bumi ini. Selanjutnya itu kalian bisa mematikan kalau misalkan kalian tidak terlalu pakai dalam lampu, itu juga bisa menghemat polusi udara. Selanjutnya itu kalau misalkan kalian punya tanah gitu ya, jangan kalian membangunkan apapun itu seperti kayak bikin rumah lagi atau juga bikin perusahaan. Jangan, baiknya kalian menggunakan penghijauan. Untuk apa? Untuk bisa menyerap bisa apa ya kalau misalnya bilangnya, bisa menyerap polutan udara itu ya. Karena sekarang tuh banyak banget kalau misalkan udah udah ada sawah gitu ya, banyak orang yang tebang sawahnya atau juga banyak yang tebang pohonnya untuk dibikin perusahaan atau juga bikin rumah untuk kepentingan pribadi. Jangan guys ya. Selanjutnya itu kalian bisa pengelola sampah dengan secara baik. Kalau misalkan kalian mau buang sampah itu lebih ke tempat sampahnya. Dan juga yang kedua adalah hindari membakar sampah dan juga daur ulang jika memungkinkan ya. Selanjutnya itu ada industri bersih, gunakan teknologi ramah lingkungan dan filter emisi. Yang keenam itu harus ada kesadaran masyarakat, edukasi tentang dampak polusi udara dan pentingnya menjaga lingkungan. Seperti itu guys. Itu adalah langkah-langkah yang kita bisa lakukan setiap harinya. Pun juga kayak gini itu ya. Di rumah-rumah ini tuh banyak banget ya namanya tanaman-tanaman agar kalau misalkan di pagi hari bisa menghirup udara yang segar. Di Jakarta itu lagi minim-minimnya guys untuk menanamkan pepohonan seperti ini. Tuh ya, bentukannya dia kayak gini. Ini rumah aku sendiri ya guys ya. Tuh, tanamannya banyak ya. Tujuannya untuk kalau misalkan di pagi hari dia lagi mau kayak jogging atau apa gitu, kita bisa menghirup udara yang segar. Karena dia tuh mengeluarkan O2 dan menghirup CO2. Seperti itu. Kalau misalkan di pagi hari dia tuh bagus guys. Tanaman-tanaman kayak gini. Gitu cara untuk ininya. Kalau misalkan mau jadi kurangin polusi udara, kita tuh harus menanam tanaman seperti kayak gini. Jadi tuh kalau misalkan di pagi hari kita tuh bisa berolahraga di tengah sana untuk menghirup udara yang segar gitu ya. Jadi bentukannya dia tuh kayak gini. Mau apapun itu tanaman ya guys ya. Ini ada rumput-rumput tapi ininya lagi masih diinin karena buat mau diombak guys. Tuh bentukannya dia kayak gini ya. Ya, dan juga masih di belakang. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu ya, polusi udara itu sama dengan rokok asap
asap rokok. Dia itu sama-sama mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan kita. Ya, especially for the kids ya. Tetapi polusi udara ini tuh berasal dari kendaraan, industri atau pembakaran, sedangkan asap rokok dari tembakau dan berdampak lokal. Polusi udara ini tuh lebih berbahaya secara keseluruhan ya, karena berdampak luas pada kesehatan manusia, lingkungan dan iklim. Namun ya, asap rokok itu sangat berbahaya secara lokal, terutama bagi perokok aktif dan pasif. Keduanya berbahaya tapi skalanya berbeda ya gitu. Jadi walaupun kita cuma hanya menghirup, walaupun kita nggak menggunakan si rokok, tetap aja guys ya, itu adalah berbahaya juga untuk kesehatan kita. Itu adalah juga masuk ke dalam polusi udara. Dampak polusi udara itu ya memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, atau juga kanker paru-paru. Nah, itu dia adalah dampak polusi udaranya untuk bagi kesehatan. Aku kasih tahu kan jenis-jenis sumber polusi udara yang jarang kita ketahui. Oke, kualitas udara Jakarta semakin memburuk guys ya, terutama akibat partikel PM2,5 yang berbahaya. Sumber utama PM2,5 itu adalah yang pertama kendaraan bermotor 32-57%. Yang kedua itu ada pembukaan terbuka seperti kayak contohnya itu adalah membakar sampah ya. Itu adalah 9-11%. Yang ketiga itu pembakaran batu bara. Itu 14% ya. Dan ketiga itu ada aktivitas konstruksi 13%. Dan juga ada debu jalanan 1-9%. Dan juga ada aerosol sekunder itu 1-16%, dan ada garam laut 1-22%. Polusi ini memicu masalah kesehatan seperti ISPA. Tetap waspada dan segera konsultasi kalau misalkan kalian terlalu bener-bener yang kayak terlalu sakit ya guys ya dalam pernapasan kalian dan juga jantung kalian. Bisa konsultasi ke dokter yang lebih dekat ya guys ya. Jangan dibiarkan karena itu bakal membahayakan, memicukan kesehatan kita seperti itu. Polusi udara sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ini termasuk pembakaran bahan bakar fosil, emisi gas rumah kaca, pelepasan polutan beracun, dan sebagainya. Polusi udara dapat menyebabkan masalah kesehatan serius sebagai penyakit pernapasan, kanker, cacat lahir, dan sebagainya. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Banyak banget tuh ya, kalau misalkan deterjen itu yang paling aku
selalu sering pakai adalah Soursop. Itu dia juga ramah lingkungan guys ya. Yang kelima, dia itu ada rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang keenam, ada menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Yang ketujuh, menjauhkan sumber polutan yang dari sumber air. Yang kedelapan, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Yang kesembilan, tidak menggunakan produk kimia berbahaya dan pestisida yang secara berjihad. Nah, itu nggak boleh tuh ya guys ya. Cara khusus untuk mengendalikan polusi mungkin mencakup sistem pembuangan sampah seperti tempat pembuangan, sampah sanitasi, sistem pengendalian emisi untuk mobil, tangki sedimentasi dalam sistem pembuangan limbah, presipitasi elektrostatik dari kotoran dari gas industri atau plastik daur ulang. Itu adalah perputaran tentang polusi udara. Tapi aku pernah ke Depok ya, Depok di sana itu berbeda banget dengan si Jakarta ini. Kenapa? Karena di Depok itu masih mengutamakan kesehatan. Jadi dia tuh masih ada banyak banget pepohonan. Jadi setiap panjang jalan itu banyak banget pepohonan dari ujung sampai ujung. Aku ke sana dari Jakarta sampai ke Depok itu hampir 2 jam. Jadi di situ aku banyak banget menghirup udara segar, dan juga dia tuh ada positifnya lagi. Satu adalah karena di sana tuh bukan menggunakan sih, tapi lebih tepatnya adalah udaranya di sana dingin banget. Udara di sana tuh kayak puncak ya, nol kaleng-kaleng. Jadi di sana tuh kita bisa menghirup udara segar, dan juga emang kondisi mobil lalu lintasnya pun juga nggak lalu lalang seperti kayak di Jakarta. Kalau misalkan di Jakarta itu tuh mau dimanapun semua tuh menggunakan kendaraan. Tapi kalau misalkan di sana itu masih menggunakan jalan kaki atau juga bersepeda seperti itu. Bakal aku kasih videonya dalam si Depok ini, karena aku ada beberapa video ya dalam setiap sudut ya, karena di sana juga aku sembayang, jadi sembayang sambil juga ngevideoin tempat-tempat yang menurut aku tuh bagus dan juga banyak banget pepohonannya. Dan juga kalau misalkan di sana itu di Depok itu banyak banget positifnya. Kayak yang pertama itu banyak banget penghijauannya. Yang kedua itu tidak banyak mobil berlalu lalang. Yang ketiga apa lagi ya? Yang ketiga itu banyak banget yang masih mementingkan kesehatannya mereka sendiri, seperti kayak masih bisa mengreduce kalau misalkan mereka tidak menggunakan lampu ataupun juga yang lain-lain. Mereka tuh bisa mengurangi itu semua. Orangnya pun juga ramah-ramah juga di sana, nggak kayak di Jakarta gitu ya. Kalau misalkan gue bisa begal, gue begal gitu. Ya intinya perbedaannya bakal aku kasih lihat di dalam video. Nanti kalian bisa bedakan sendiri apa perbedaannya, seperti itu. Oke? Dan sekian dan terima kasih dalam dalam video ini. Semoga kalian mengerti apa yang aku utarakan. Mohon maaf banget kalau misalkan lagi berisik karena belakang aku banyak banget orang. Kenapa aku di sini? Karena tidak ada tempat lagi untuk tempat duduk gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan aku ada salah kata. Terima kasih untuk kalian yang menonton.
semoga kalian suka dengan video ini. Oke, semoga kalian bisa mengerti apa yang aku maksud dalam polusi udara, agar wawasannya juga bisa berkembang gitu ya. Yang aku dapat hanya segitu saja. Makasih semuanya, dadah semuanya. Thank you for watching, dadah.